Oke Bang Abang, di sini kita kedatangan handphone Oppo A3X ya dengan kendala ini getar tapi tidak ada display. Nah, di sini udah bekas servis ya. Oke, mari kita lakukan proses rebal IC CPU. Nah, biasanya sebelum aku mencongkel atau membersihkan lem di pinggir IC CPU itu ya, aku memanaskan board dan pinggiran IC CPU itu dengan panas yang tidak terlalu tinggi ya. Itu gunanya untuk proses preheater ya. Jadi board itu tidak terkejut ketika menerima panas dan panasnya itu menyebar ke seluruh PCB. Jadi panasnya itu enggak menumpuk pada satu titik. Nah, di situ biasanya yang dapat menyebabkan IC itu gembung boardnya atau IC itu retak ya karena tidak sanggup menahan panas. Oke, di sini kita sudah mulai membersihkan lem yang ada di pinggir IC CPU ya. Untuk karakteristik lem IC CPU pada Oppo A3X ini itu tergolong lembut ya. Dia itu lemnya itu lembut, nggak kayak lem pada HP Vivo. Nah, ini lemnya lembut. Di sini kita melakukan prosesnya dengan santai dan rileks saja ya. Di sini kita menggunakan panas itu 400 angin 40. Nah, jadi kita tidak perlu khawatir ya. Nah, ini masih proses pembersihan lem yang ada di pinggir IC CPU ya. Nah, jadi kalau trik aku itu yang biasa aku gunakan sebelum lemnya itu lembek itu aku ndak akan ini ya, nggak akan bersihkan ya karena nanti itu bisa bahaya itu. Nah, jadi usahakan blowernya itu diputar-putar dulu, lalu kalau mau berhenti itu jangan terlalu lama ya. Jadi dia itu panasnya itu menyebar. Nah, panasnya menyebar nggak berat di satu titik. Jadi kita tidak perlu buru-buru ya dalam proses peng-ACP-an ini. Cukup santai, relax, dan jangan lupa ngopi Golda supaya relax ya. Nah, setelah selesai proses pembersihan lem di pinggir IC CPU, sekarang kita akan lanjut ke proses pencongkelan IC CPU. Nah, di sini trik yang aku pakai itu blowernya aku terus putar ya. Nah, tadi sebelumnya itu aku menggunakan panas 400/40 untuk proses pembersihan lem. Ini panasnya aku naikin ke 420, anginnya tetap 420/40. Di sini aku nggak akan melakukan pemaksaan pada proses pencongkelan IC CPU karena bagi abang-abang yang udah pernah melakukan proses ACP pada Oppo A3X ini mungkin udah kenal ya. Boardnya ini sangat-sangat mudah lepas pin-pinnya yang ada di PCB-nya. Nah, jadi di sini aku main santai, blower tetap aku putar. Tidak perlu ada kekhawatiran. Karena apa? Karena CPU Oppo A3X ini tahan panas ya, tahan panas. Asal panas tetap stabil. Jangan sampai bunyi krek kata Pak Alparuk. Selagi dia belum ada bunyi krek, itu insya Allah CPU-nya hidup ya. Di sini aku tunggu timahnya itu mateng. Aku tidak ada paksa sedikit pun. Nah, jadi ketika dia udah mateng, insya Allah dia itu mudah untuk kita congkel ya. Karena lemnya pun tidak terlalu keras, lemnya itu termasuk lembut. Nah, di sini udah mulai terangkat ya. Jadi kalau bisa angkat itu banyak sisi ya. Nah, ini udah terangkat. Di sini setelah aku cek itu pinnya ndak ada yang putus ya. Tidak ada yang terangkat. Nah, jadi pinnya itu sempurna kecuali NC. NC-nya lumayan banyak lah itu yang putus itu. Setelah selesai proses angkat IC CPU, di sini kita akan melakukan proses pembersihan sisa-sisa timah ya yang ada di PCB Oppo A3X ini. Nah, di sini aku pakai solder T210 dari Abimanyu dengan panas 170. Setelah kita angkat itu board PCB-nya itu kita kasih flux dulu ya, lalu kita olesi timah ya, timah gantian ya, kayak timah gulung atau timah cair itu bisa. Di sini tidak perlu ditekan pada boardnya, oke, tidak perlu ditekan. Karena apa? Karena kalau dipaksa itu bisa terangkat ya jalurnya itu ya, jalur pinnya itu bisa terangkat. Nah, di sini timahnya agak banyakin aja,
lalu dioles-oles saja. Nah, biar timah itu yang melunakkan timah bawaan ya, karena timah bawaan itu terkenal keras itu. Nah, rupanya di sini PCB-nya itu kurang panas, jadi soldernya itu nggak mampu memanaskannya. Jadi aku kasih bantu blower dari atas dengan panas 300, angin 30 ya. Ini ya kebiasaan aku aja ya, kebiasaan aku aja, karena aku nggak terbiasa mengandalkan panas dari solder aja. Biasa dibantu blower aku tuh dari atas tuh. Nah, jadi proses pembersihan itu tidak perlu dipaksa ya abang-abang. Nah, setelah proses pembersihan sisa-sisa timah, sekarang proses pembersihan lem. Nah, jadi di sini aku bantu panas blower supaya panas tetap stabil ya. Nah, jadi panas itu tidak perlu terlalu tinggi dari blowernya, karena dia itu hanya sebagai penstabil panas bor. Setelah itu lanjut pembersihan sisa-sisa lem yang ada di pinggir IC CPU yang sebesar ya. Di sini aku pakai panas blower itu 300, angin 30. Tidak perlu terlalu panas ya. Lanjut proses solder wick. Nah, di sini aku pakai panas solder itu 170. Solder wicknya itu tidak aku tekan ya, cukup menempel sedikit aja. Nah, jika solder wicknya itu tidak menyerap, bantu dengan panas blower. Oke, itu trik yang biasa aku pakai. Jadi pin-pin aktif atau pin-pin jalur pada PCB itu tetap aman, tidak terangkat karena kita tidak memaksa panasnya, tidak memaksa pembersihannya. Oke. Nah, sekarang proses pembersihan lem pada IC CPU ya. Jadi di sini tadi itu nggak kerekam karena kamera itu sempat ketarik sama kabel solder ya. Tapi tips dan triknya itu sama, caranya itu sama seperti aku membersihkan lem dan timah pada board PCB Oppo A3X. Itu tidak ada pemaksaan, tidak ada penekanan. Jika dia kurang panas bisa dibantu dengan panas blower untuk menstabilkan panasnya. Nah, sekarang lanjut proses cetak IC ya. Di sini trik yang biasa aku pakai itu karena timah aku itu fluxnya banyak, jadi sebelum aku oles timahnya itu aku kasih di tisu dulu ya supaya fluxnya itu tidak terlalu banyak. Nah, jadi tetap ini tidak mendidih dia, karena kalau timah itu mendidih mungkin abang-abang udah paham lah ya, itu agak payah dicetak. Nah, setelah itu trik pemblowerannya itu aku nggak langsung fokus sama satu titik ya, jadi itu aku ratain dulu di pinggir-pinggirnya baru aku blower. Nah, setelah itu baru aku kasih flux supaya kaki-kaki yang mereng itu bisa rata ya, bisa rata dia. Oke abang-abang. Nah, setelah proses cetak di sini kita lanjut proses pemasangan ya. Nah, jadi aduh sayang sekali ini video tidak terekam tadi karena kita tidak cek ya kamera kita ya. Nah, untuk trik pemasangan sebelum aku pasang dia itu punya CPU, boardnya aku panasin dulu. Dengan alasan apa? Dengan alasan supaya CPU itu tidak terlalu lama menahan panas. Nah, jadi panas dari bawah dapat, dari atas itu dapat. Oke, setelah kita pasang, kita dinginkan. Nah, di sini alhamdulillah sekali rebal handphonenya langsung nyala ya, tanpa ada drama getar panjang atau wifi. Oke, alhamdulillah.